mengambil dua kata dari tema yang diusung oleh panitia Seminar Nasional dan Temu Ilmiah ini, yaitu pada kata Merdeka Belajar. Dan ketika kita melihat tema yang sering diusung dengan kata inklusif, sebenarnya itu sudah seiring sejalan dengan Merdeka Belajar. Nah, di forum ini saya tidak akan menjelaskan mengapa itu menjadi penting, lalu sarana perjuangannya seperti apa. Saya kira banyak narasumber yang sudah mengupas. Cuman di kesempatan ini saya ingin mengatakan ini sudah ada peluangnya, ini sudah ada kesempatan. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di jajaran birokrasi, yang ada di perguruan tinggi, yang ada di satuan pendidikan, kemudian bisa mengambil peluang ini untuk sama-sama kita akan memperjuangkan value, ideologi, gagasan, ide dan sebagainya terkait dengan inclusive education. Karena saya ketika mendalami segala kebijakan yang dijalankan oleh Mas Menteri ini, saya melihat sudah tidak ada lagi rintangan dan hambatan kita untuk kita menerapkan pendidikan inklusif. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengambil peluang ini. Untuk itulah saya akan tunjukkan beberapa posisi atau mungkin kesempatan yang Bapak Ibu bisa ambil dengan segala posisi yang Bapak Ibu punya. Sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pimpinan di lembaga-lembaga instansi. Nah, nanti kita akan sama-sama coba sinergikan, dan saya sudah diajak oleh pemimpin atau Ketua Umum API, Prof. Munawir Yusuf, untuk nanti malam kita akan diskusikan. Nah, mudah-mudahan yang akan saya sampaikan dalam waktu 15 menit ini bisa membuka ruang pemikiran dan rencana-rencana tindakan yang akan kita ambil ke depan. Saya sudah siapkan bahan, nanti ini di-share saja ke seluruh peserta karena ini sifatnya sudah menjadi dokumen terbuka, dan saya akan ambil beberapa slide yang sudah saya siapkan ini. Yang pertama, bahwa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka desain umum kebijakan yang diambil itu adalah dengan melakukan transformasi sekolah. Jadi harus ada perubahan yang mendasar dari sistem kita memberikan pelayanan. Dan transformasi sekolah dalam konteks Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan itu diusung dengan 3 program besarnya, yaitu program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan program organisasi penggerak. 3 program besaran ini semuanya itu bisa kita gunakan sebagai kendaraan untuk kita melibatkan diri. Nah, di dalam program guru penggerak inilah satu yang menjadi penting untuk kita jalankan adalah menyiapkan guru-guru kita menjadi guru yang profesional, yang kompeten, sekaligus menyiapkan guru tersebut untuk menjadi pemimpin pembelajaran ke depan. Bisa sebagai kepala sekolah, bisa sebagai pengawas, bisa sebagai instruktur pelatihan. Dan ini sudah kita lahirkan angkatan 1 dan sedang berproses dalam masa pendidikan angkatan 2, 3, 4, dan dalam proses seleksi untuk angkatan 5 dan seterusnya. Nah, lalu sejalan dengan program guru penggerak ini untuk melahirkan guru-guru profesional, maka pendidikan profesi guru juga menjadi komponen penting yang sedang dilakukan persiapan perubahannya. Salah satu inti dari transformasi pendidikan profesi guru adalah menggunakan potensi yang dimiliki LPTK untuk menjalankan pendidikan profesi guru prajabatan. Gitu. Sehingga yang dalam jabatan kita akan carikan langkah-langkah yang lebih sederhana, yang lebih mudah, sehingga tidak menyedot potensi yang ada di LPTK yang sesungguhnya sangat terbatas. Nah, nanti ada satu slide saya
bahwa hitungan kita untuk penyiapan pendidikan profesi guru prajabatan itu 70.000 tiap tahun. Lalu yang kedua, untuk program sekolah penggerak, ini adalah program di mana kita ingin mewujudkan ekosistem belajar yang aman, nyaman, inklusif, membahagiakan bagi peserta didik kita. Dan saya kira inklusif tidak jauh dari itu, dan itu yang menjadi tujuan utamanya. Lalu yang terakhir nanti organisasi penggerak, ini sekedar informasi karena program ini sudah dijalankan oleh Ormas dan kita lebih pada tingkat kontrol bagaimana mengawasi agar program yang diusung oleh Ormas ini bisa jalan optimal. Nah, semuanya ini kita barengin dengan transformasi tata kelola GTK. Insya Allah dalam waktu 1-2 minggu ini akan keluar Permendikbud yang mengatur bagaimana jenjang karir guru untuk bisa menjadi kepala sekolah. Nah, termasuk nanti perhitungan-perhitungan kenaikan jenjang dan jumlah beban mengajarnya. Lalu di internal kami juga terjadi transformasi yang luar biasa. Salah satunya yang hari ini ganti-gantinya posisi yang saya jalanin, salah satunya dengan melepaskan tanggung jawab pendidikan profesi guru, lalu secara khusus ditanggung jawabi untuk mengurusi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan, semua jenjang. Nah, ini akan saya mulai dengan satu jawaban bahwa Merdeka Belajar ini ditargetkan untuk mengatasi 3 persoalan, dan tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Prof. Roman Wahab, ya, tidak ada no one left behind, kemudian bagaimana layanan pendidikannya berkualitas, semua anak mendapatkan pendidikan. Nah, ini semangat Merdeka Belajar yang akan kita jalankan, dan kemudian bagaimana program prioritas dan strategi GTK dijalankan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengusung dari sekian banyak program itu dengan yang pertama adalah PPG Prajabatan model baru. Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Mukhlas Samani memberikan ilustrasi yang sangat bagus terkait dengan pendidikan profesi guru ini. Jika ibarat sebuah kolam, kalau kita ingin airnya itu bersih, sehingga ikannya itu bisa tumbuh dengan sehat, gemu dan sebagainya, maka yang harus kita siapkan ini adalah air yang jernih. Nah, selama air yang kita tuangkan ke dalam kolam itu bukan air yang jernih, maka keinginan kita untuk menjernihkan air kolam itu tidak akan pernah terwujud. Nah, itulah gambaran pendidikan profesi guru. Sebanyak apapun PPG dalam jabatan itu kita berikan, kalau kemudian yang menjadi guru bukan orang-orang yang memang profesional, orang-orang yang berkompetensi, sehingga dia belum bersertifikasi pendidik, maka yang namanya tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen, yang berhak menjadi guru adalah guru yang sudah bersertifikasi pendidik, seperti yang terjadi sekarang ini, itu tidak akan pernah terjadi. Maka pastikan bahwa proses rekrutmen terhadap guru harus dipenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam undang-undang, yaitu rekrutnya guru-guru yang sudah bersertifikasi pendidik. Nah, inilah yang kemudian coba diintegrasikan dengan Undang-Undang ASN dan proses pengisian formasi di dalam kebutuhan guru kita di lapangan. Nah, maka yang sekarang ini sedang disiapkan bahwa pelaksanaan pendidikan PPG terintegrasi dengan rekrutmen ASN, sehingga ketika terjadi pengusulan berapa jumlah yang dibutuhkan, maka kita sudah memperhatikan berapa formasi yang dibutuhkan di sekolah. Dan sebelum guru tersebut bertugas di satuan pendidikan, maka setelah terjadi pengumuman hasil seleksi ASN, kemudian mendapatkan SK penempatan, lalu calon guru itu mengikuti program induksi, maka pendidikan laksarnya atau prajabatannya itulah adalah pendidikan profesi guru.
Nah, jadi celah bahwa seorang untuk menjadi PNS harus mengikuti latsar, maka bagi seorang guru, latsarnya itu adalah pendidikan profesi guru. Yang kedua, bahwa menjadi seorang guru, rekrutmennya mesti berbeda dengan PNS yang lain. Ada satu hal karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu passion, ya, panggilan jiwa untuk dia bisa menjadi seorang guru. Maka kita sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB, dengan BKN, untuk standar seleksi ASN bagi calon guru, maka di sana sudah harus memasukkan tes penguasaan konten, tes literasi numerasi, tes kepribadian, dan wawancara. Nah, tidak sekedar tes-tes seperti yang ada sekarang ini. Dan alhamdulillah respon dari Kemenpan RB, Kemdagri, BKN ini sejalan dengan ide yang disampaikan oleh Mas Menteri, dan inilah yang sekarang sedang disiapkan oleh tim. Dan ditargetkan untuk pengisian formasi tahun 2022, maka skema ini sudah bisa dijalankan. Nah, nanti bagaimana respon LPTK terkait dengan layanan pendidikan kita, maka ini adalah menjadi bagian penting yang harus dikoordinasikan, termasuk dengan para rektor yang tergabung di forum rektor. Dan ini sudah berkali-kali disodeng dan beberapa masukan didapatkan. Nah, ini skemanya, dan melalui pendidikan model baru ini, maka kita akan bisa kembali kepada ide awalnya. Jadi kalau mau membersihkan kolam, maka air yang masuk ke dalam kolam itu haruslah air yang bersih. Kalau kita ingin semua guru di Indonesia ini menjadi guru yang bersertifikasi pendidik, maka semua guru yang masuk ini haruslah guru yang sudah bersertifikasi pendidik, yang kriterianya sudah kita siapkan. Sementara yang sudah ada di dalam ini, maka intervensi untuk peningkatan mutunya akan kita gunakan dengan program guru penggerak, dengan tetap menjalankan PPG dalam jabatan yang diformulasi baru dengan segala penyesuaian sesuai dengan batas kemampuan kita. Seandainya kita tidak mampu mengintervensi PPG dalam jabatan secara penuh sekalipun, maka sangat berkeyakinan 10 atau 20 tahun yang akan datang, pasti guru-guru di Indonesia ini pada akhirnya akan terisi dengan guru-guru yang sudah bersertifikasi, selama kita konsisten menjalankan rekrutmen ASN untuk guru sudah dipilih dari guru-guru yang sudah bersertifikasi pendidik. Nah, ini konsep yang kita terapkan, dan ini hitung-hitungan kita, dan kemarin mudah-mudahan ini komitmen dari Presiden untuk menyiapkan 1,1 triliun bagi anggaran untuk pendidikan profesi guru prajabatan, karena mudah-mudahan kondisi keuangan membaik, dan insya Allah gini akan bisa kita jalankan untuk memenuhi 72.000 guru yang akan pensiun yang harus terisi di tahun yang akan datang. Lalu yang kedua, ini sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini adalah sekolah yang intervensinya ini diharapkan menghasilkan lulusan yang di atas level yang diharapkan, lingkungan belajarnya aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, layanan pembelajarannya berpusat pada murid. Nah, ini sebenarnya kan jati diri dari inklusif, teaching at the right level. Ini adalah semangat yang kita bawa dari inklusif. Nah, apa peran yang bisa kita jalankan ketika program sekolah penggerak ini ada? Nah, tadi Pak Yaswardi kan menjelaskan ada komite pembelajaran dan ada in-house training. Nah, program sekolah penggerak kita jalankan dengan menyeleksi calon kepala sekolah yang akan kita pilih. Jadi kepala sekolah yang ada ini kita seleksi, maka yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin pembelajaran, nah itu yang sekolahnya ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Dalam menjalankan program ini, maka sekolah tersebut mendapatkan pendampingan selama 3 tahun. Nah, sebelum program dijalankan, maka
semua kepala sekolah terpilih, semua pengawas, semua guru itu akan mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mendapatkan pelatihan tentang perencanaan sekolah berbasis data. Mendapatkan pelatihan tentang digital school. Nah, ini semuanya diberikan. Nah, dalam konteks ini, maka ketika sekolah itu sudah berjalan, kita memberikan pendampingan kepada sekolah tersebut selama 3 tahun, dan itu dilakukan oleh para pelatih ahli. Nah, disinilah peran dari para dosen, dari para pengawas sekolah, ya, dari para praktisi, dari para kepala sekolah atau guru yang pernah mendapatkan penugasan untuk memimpin atau mengajar di sekolah yang menerapkan kurikulum mandiri. Nah, kurikulum mandiri ini maksudnya adalah kurikulum seperti IB, Cambridge, kurikulum bukan kurikulum nasional, maka dia bisa menjadi calon pelatih ahli. Nah, inilah yang saya tadi sebutkan, bagaimana kita bisa manfaatkan peluang itu. Daftar sebagai pelatih ahli, karena disitulah kita mendampingi 5 sekolah rata-ratanya. Nah, kalau mendampingi 5 sekolah, maka di situ sudah ada berapa pengawas yang akan terlibat, berapa ratus guru yang akan kita dampingi, berapa puluh ribu anak yang akan terintervensi oleh kita kalau kita menjadi pelatih ahli. Sehingga nggak ada alasan lagi kita nggak punya ruang untuk menjelaskan pendidikan inklusif, karena kita bersentuhan langsung dengan sekolah-sekolah yang melayani pendidikan anak-anak kita. Nah, kemudian yang berikutnya, ini slide-nya cukup panjang. Saya akan lanjutkan yang terakhir terkait dengan guru penggerak. Ya, masih 5 menit kan ya? Ya, pas. Kalau guru penggerak, Bapak dan Ibu, ini seleksinya sangat terbuka. Nah, ini area bermainnya para guru SLB, para guru-guru yang peduli dengan layanan disabilitas. Ya, kalau tadi kan mainannya kepala sekolah, pengawas, dosen. Nah, ini mainannya para guru. Guru penggerak, ya, yang kita seleksi adalah guru yang kita siapkan untuk menjadi guru mandiri. Ya, guru yang senantiasa terpanggil, punya tanggung jawab, kesadaran untuk belajar, meningkatkan profesionalismenya. Guru yang bisa melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Guru yang bisa mengelola pembelajaran dengan bagus, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, merefleksi. Guru yang bisa melakukan inovasi pengembangan sekolah. Ini untuk mewujudkan ekosistem belajar. Dan guru yang senantiasa menjaga, melaksanakan, ya, tidak melanggar kode etik profesi sebagai seorang guru dengan kematangan moral, emosi, dan spiritual yang ada. Ini program yang kita seleksi. Kemudian yang lolos seleksi akan mengikuti pendidikan calon guru penggerak selama 6 bulan. Ya, kalau angkatan 1, 2, 3, 4 itu kita lakukan pendidikannya 9 bulan. Tapi kalau ini adalah 6 bulan. Nah, selama masa pendidikan, maka guru itu akan mendapatkan kurikulum pembelajaran, ya, terdiri dari 70% belajar di satuan pendidikan, 20% belajar sesama guru, 10% oleh instruktur. Karena durasinya panjang dan ini sudah disetting, guru tidak meninggalkan kelasnya. Jadi tetap berada, pengajaran sehari-hari tetap bisa dijalankan. Nah, paket modulnya sudah disiapkan, mulai dari paradigma dan visi guru penggerak, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini paket modul yang kedua ini sejatinya ini adalah pengimplementasian dari semangat inklusif. Nah, lalu yang ketiga paket modul untuk disiapkan jadi kepala sekolah, pengawas, atau instruktur.
Nah, selama pendidikan 6 bulan itu, guru tersebut juga didampingi oleh seorang coach yang kita sebut dengan pengajar praktek. Siapa pengajar praktek? Kembali lagi guru senior, kepala sekolah, pengawas, dosen pun bisa menjadi pengajar praktek. Sehingga kalau program guru penggerak ini kita ikuti, sejatinya tidak ada seorang pun yang mereka bergerak dalam sektor pendidikan yang dia tidak bisa mengambil peran. Kalau saya adalah guru yang ingin tahu tentang pendidikan inklusif, saya seorang guru yang ingin jadi guru penggerak, daftarlah saya sebagai calon guru penggerak. Kalau saya seorang yang sudah sangat profesional dan saya sangat mumpuni, daftarlah saya sebagai pengajar praktek. Sebagai pengajar praktek, maka Bapak dan Ibu akan mendampingi 5 orang guru sampai 8 guru selama 6 bulan. Nah, kalau setelah Bapak dan Ibu menjadi guru penggerak, maka Bapak dan Ibu berikutnya akan menjadi mentor, akan menjadi instruktur, akan menjadi pelatih ahli bagi program berikutnya. Nah, inilah kesempatan dan peluang yang saya ajak kepada seluruh insan pendidikan khusus yang selama ini memikirkan atau berpikir kok susah sekali untuk bicara, susah sekali untuk menyampaikan ide. Sekarang dengan guru penggerak, dengan sekolah penggerak, dan satu lagi dengan organisasi penggerak, semuanya sudah dibuka. Bahkan, mohon maaf, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak berkenan dengan kalimat ini. Bahkan keterlibatan Bapak dan Ibu dibayar oleh pemerintah. Jadi sebagai pengajar praktek ada transport, ada honornya. Sebagai pelatih ahli, aktivitas yang dilakukan pun kita iringi dengan konsekuensi yang harus kita berikan. Meskipun itu bisa jadi tidak terlalu besar, tetapi sebagai seorang pejuang, sebagai seorang yang selama ini kita memimpikan bagaimana menggerakkan nilai, value, ideologi, ide, gagasan tentang inklusif, sekarang dengan konsep Merdeka Belajar, maka itu semuanya terbuka luas. Saya kira itu Pak Joko, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti dokumen ini di-share dan Bapak Ibu bisa berbagi dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.